Jawa Tengah, sekitaran tahun 1985. Ya, di tahun itu, seorang pemuda yang bernama Sabto telah menikah dengan seseorang wanita yang bernama Kirana. Ya, gadis itu adalah pilihan dari orang tuanya. Setelah ia dijodohkan, ia pun tak bisa berkutik untuk menolak keinginan dari kedua orang tuanya. Tentu Sabto sangatlah menjaga perasaan dan hati orang tuanya. Ia takut jika ia menolak mereka akan sakit hati. Akan tetapi sebelum ia menikah dengan Kirana, ia terlebih sudah dekat dengan seorang wanita yang bernama Citra. Ya, hubungan Sabto dengan pacarnya itu harus kandas setelah ia dijodohkan dengan seorang wanita pilihan dari kedua orang tuanya. Ya, mengenai hubungan antara Sabto dan Citra, keduanya adalah partner dalam pekerjaan, saling mengisi satu sama lain dan saling bekerja sama. Akan tetapi, perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua Sabto telah memudarkan keinginan Citra untuk mendapatkan cintanya. "Mas, aku tidak rela, Mas. Kamu menikah dengan wanita lain. Apapun caranya akan aku halangi acara pernikahanmu itu," ucap Citra dengan nada bicara yang tinggi. Sabto terus menekan kepada Citra agar merestui hubungannya dengan Kirana. "Pokoknya aku ndak mau, titik. Apapun caranya, aku akan halangi kalian berdua untuk menikah, Mas," teriak Citra sambil menahan tangis. "Dek, cobalah kamu itu berpikir dewasa. Menikah itu kan jenjang kehidupan yang akan terus dibangun. Aku juga sebenarnya tidak mau dijodohkan. Tapi jika orang tuaku tidak mengizinkanku bersamamu, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya, Dek?" jawab Sabto dengan lirih. Citra hanya terdiam membisu. Sabto sudah kehilangan akal. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menyentuh hati pacarnya itu agar menyetujui hubungannya dengan wanita asal Jawa Tengah tersebut. "Ya sudah, Mas, aku akan merestui kamu. Tapi ingat satu hal, di malam satu suro, di tahun di mana gemerlap cahaya menjadi redup, angin berhembus kencang, dan pemekarnya kembang kantil, aku akan datang dengan membawa hadiah yang menyakitkan terhadap kalian berdua," ucap Citra sembari melotot ke arah Sabto. Citra melepaskan genggaman tangan Sabto dan beranjak pergi dari tempat pertemuannya itu. Sabto hanya bisa mendengarkan perkataan aneh yang diucapkan oleh kekasihnya yang bernama Citra. Apa maksudnya dengan malam satu suro dan pemekarnya kembang kantil itu? Setelah kepergian Citra saat itu, Sabto tak bisa lagi menemui keberadaan Citra. Dia mencoba untuk menanyakan kepada teman dekatnya, namun tidak ada satupun yang tahu dengan posisi ia saat itu. Waktu demi waktu pun terus berlalu hingga akhirnya di dalam otak Sabto selalu dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Citra kala itu. Karena ia merasa bingung dan merasa penasaran apa maksud yang disampaikan oleh Citra kepadanya, ia pun menanyakan hal itu kepada bapaknya. "Pak, lusa kemarin aku kan ketemu sama Citra, Pak. Citra itu ngomong sama aku, Pak, tepat di waktu malam satu suro. Bunga-bunga kantil akan pemekaran itu maksudnya apa ya, Pak?" tanya Cipto penuh dengan penasaran kepada ayahnya itu. "Walah lele, kok Citra bisa kayak gitu? Itu tuh tentang santet malam satu suro, Le. Santet perjanjian dengan iblis, malam yang sakral. Tentunya pertumpahan darah sangat dilarang di malam itu, Le," jawab dari bapaknya Sabto itu. Ya, Sabto kala itu setelah mendengarkan penjelasan dari bapaknya tentang santet satu malam suro yang akan dikirimkan Citra kepadanya, sebenarnya ia merasakan sedikit takut apa yang akan terjadi kepadanya di waktu-waktu yang akan datang. Akan tetapi, kedua orang tuanya tetap menasehati Sabto untuk menjaga diri dan selalu berdoa dan meminta perlindungan dari Sang Maha Kuasa.
Namun tetap saja di dalam pikiran dan hati Sabto masih belum tenang dan merasa nyaman. Apalagi dia sebentar lagi akan menikah, pastinya ini akan menjadi sebuah cobaan hidup baginya. Dan benar saja, hari-hari sebelum pernikahan Sabto digelar dengan Kirana, keluarga Sabto mendapati berbagai macam keanehan demi keanehan di dalam rumahnya. Setiap kamar tergantung bunga kantil serta sesajen aneh berupa ikatan bangkai tikus yang diletakkan di bawah tempat tidur. Ya, Sabto kala itu yang melihat benda-benda aneh yang ada di dalam kamarnya. Ia pun berteriak-teriak meminta tolong kepada bapak dan ibunya sembari menutup hidung. Dan tidak lama kemudian bapak dan ibu Sabto pun langsung menuju ke kamarnya. Astagfirullah, apa ini nak? Tanya ibunya sembari mengambil sapu lidi dan serokan sampah untuk membuang sesajen aneh itu. 3 bangkai tikus diikatkan menjadi satu menggunakan tali tambang diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Bunga kantil yang tergantung di kamar Sabto pun dicopot secara paksa untuk mengurangi keresahan di dalam diri Sabto. Le, sing tenang, sing ikhlas le. Dirimu sedang diuji dengan ujian yang sangat sulit ini le. Ucap ibunya. Ya, pesan demi pesan disampaikan oleh bapak dan ibunya sangat memikat di hatinya untuk selalu berpegang teguh kepada keyakinan dan ketetapan terhadap nilai-nilai kebaikan. Sambil memegangi dadanya, Sabto teringat akan Citra. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan Citra? Bagaimana bisa bunga kantil yang pernah dikatakannya menjadi kenyataan dan tergantung rapih di dalam kamarnya itu? Ia pun masih menatap tajam ke arah tempat di mana sesajen itu ditemukan. Dia masih penasaran dengan bawah kasurnya. Apakah ada sesuatu lagi atau tidak? Pak, di bawah kasurku ada apa ya? Tanya Sabto penuh dengan penasaran. Buka le, buka coba. Perintah bapaknya. Tanpa basa-basi, Sabto pun langsung membuka kasurnya itu secara perlahan-lahan. Dan setelah kasur itu dibuka, betapa terkejutnya ia. Astagfirullah, ada kelabang pak, banyak sekali, teriak Sabto. Udah le, cepet le, ambil daun pandan di depan rumah. Perintah bapaknya itu. Sabto segera mengambil beberapa helai daun pandan dan menyerahkannya. Daun pandan itu diiris-iris menjadi potongan kecil dan ditaburkan tempat di sekeliling kelabang yang bergerombol di bawah kasur itu. Alhasil, para kelabang itu menghindar dan meninggalkan tempat di mana mereka bersarang di bawah kasur itu. Astagfirullah, ini sudah kelewatan batas ini le. Tapi sudahlah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah ini. Biarkan semua berjalan seperti arus air yang mengalir saja le. Ucap bapaknya Sabto terus menenangkan pikiran kacaunya itu agar tidak memikirkan terlalu dalam kejadian demi kejadian yang ia alami saat itu. Sementara Citra kala itu sedang berdiam diri di rumah seorang dukun sembari melakukan sebuah ritual bersama dukun itu. Dok, tepat di mana satu suro itu akan datang. Bawakan satu babi yang tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Aku akan mencoba menggadaikan nyawaku terhadap iblis. Ucap dukun suruhan Citra kepadanya. Baik Mbah Sendiko Dawo. Dan ingat sekali lagi, Nduk, nanti tubuh kamu akan aku gadaikan terhadap perjanjian ini. Jika sudah disepakati, kamu harus siap menerima resikonya. Ucap kembali dukun itu kepada Citra. Iya Mbah, aku sudah siap semua raga dan jiwaku supaya bisa menghancurkan Sabto Mbah. Jawab Citra penuh dengan rasa amarah dendam yang sangat mendara. Ya sudah Nduk, kita tinggal menunggu malam ketika bulan purnama sudah redup. Ucap kembali dukun itu. Dan saat itu 3 hari sebelum pernikahan Sabto dengan Kirana digelar, persiapan demi persiapan menuju ke rumah Kirana telah dipersiapkan dengan matang.
Sabto sudah siap resikonya jika kejadian yang akan dihadapinya berimbas kepada Kirana sang istri. Hanya saja di dalam diri Sabto masih mengganjal kepada sosok Citra yang masih belum ada kabar hingga hari ini. Apakah dia akan mendatangi pesta pernikahan Sabto dan Kirana? Keluarga Sabto sudah siap menunggu untuk acara pelepasan Sabto serta membawa kesepakatan mas kawin yang akan digunakan sebagai mahar dari pernikahan itu. Perjalanan demi perjalanan menuju rumah Kirana lumayan memakan waktu yang lama. Hingga akhirnya Sabto bersama keluarga besarnya pun telah tiba di rumah Kirana. Dan singkat cerita, acara pengikatan sebagai mengikat hubungan antara Kirana dan Sabto telah dimulai. Pak Mulyo memberikan 2 buah cincin yang akan diserahkan kepada masing-masing pengantin. Setelah acara pengikatan telah usai, Sabto diperbolehkan melihat kamar Kirana. Hal ini sebagai penilaian diri dari Sabto pribadi. Apakah Kirana layak untuk dijadikan istri atau tidak? Jika layak, maka Sabto cukup menganggukkan kepalanya sebagai bentuk kelayakan. Sabto mulai memperhatikan kamar Kirana yang mana pintunya telah terpasang irisan daun pandan dan ilalang liar. Sabto sedari tadi bingung akan lambang itu. Apa maksud dari pandan dan ilalang yang ditempelkan tepat di depan pintu itu? Akan tetapi, Sabto berusaha untuk menghiraukan apa yang telah ia lihat. Dan kini ia lebih fokus untuk melihat kamar dari Kirana. Setelah ia melihat ke sisi kamar dan telah melihat wajah cantik calon pengantin itu, Sabto pun memberikan isyarat dengan cara mengangguk-nganggukkan kepala, yang itu artinya Sabto telah menerima dan mau untuk menikahi Kirana, menjadikan Kirana sebagai istrinya. Dan singkat cerita, setelah Sabto bersama Kirana telah sah menjadi sepasang suami istri, mereka berdua pun tinggal bersama kedua orang tua Sabto. Waktu demi waktu mereka jalani penuh dengan kebahagiaan. Terlihat sangat jelas raut wajah mereka. Berdua menampakkan suasana hangat dan gembira di dalam hati. Dan tak lupa, kedua orang tua Sabto yang masih sangat mempercayai hal klinik, mereka pun memasang daun pandan dan ilalang di pintu kamar Sabto. Orang tua Sabto sangat meyakini dengan daun itu hal buruk tak akan mampu menembus dan melukai anaknya yang sedang menikmati kebahagiaan menjadi seorang pengantin baru. Awalnya tak ada sedikit pun keanehan yang terjadi di dalam rumah Sabto. Kejadian demi kejadian yang pernah terjadi sebelum akad pernikahan, Sabto pun tak pernah menampakkan kembali meneror Sabto lagi. Kala itu, pernikahan Sabto bersama Kirana yang dilangsungkan tepat sebelum memasuki bulan Suro. Tentu, kedua belah pihak keluarga sudah menyepakati hari itu. Mereka sangat menjunjung tinggi sebuah adat yang ada di lingkungan mereka tinggal, yaitu melakukan sebuah pesta di bulan Suro. Itu adalah sebuah pantangan bagi mereka. Maka dari itu, Sabto bersama Kirana pun dinikahkan sebelum datangnya bulan Suro. Hari demi hari pun berlalu. Kala itu hari sudah semakin malam. Tiba-tiba saja sebuah keanehan mulai terjadi. Sabto bersama Kirana yang masih dimabuk asmara. Mereka berdua yang masih memadu cinta di atas ranjang. Tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan sebuah bau bunga kantil yang sangat menyengat. Kala itu Sabto mulai mencari sumber bau bunga itu. Sudut demi sudut kamar ia susuri, namun tak kunjung ia menemukan sesuatu. Dan sesaat ia melongok ke bawah kasur, ia pun terkejut kala melihat sebuah bunga kantil yang diletakkan di sebuah tempat yang terbuat dari tanah. Namun belum sempat ia memastikan benda itu benar-benar bunga kantil, ia bersama istrinya kembali dikagetkan dengan bau bangkai busuk yang sangat menyengat. Ya, bau itu adalah bau bangkai tikus yang sebelumnya ia pernah menemukan di bawah kolong kasurnya. Sabto yang mengingat hal itu, ia langsung keingat dengan perkataan Citra kepadanya. Malam yang indah yang dimulai dengan cumbu berakhir dengan sebuah kejadian demi kejadian yang sangat aneh. Tak hanya itu,
sebuah kejadian sangat mengerikan terjadi kepada Sabto dan Kirana saat mereka sedang menikmati surga dunia. Sabto yang masih terpukau dengan kecantikan istri dan mengontrol nafas saat ia sedang bercinta dengan Kirana. Pandangan matanya yang diawali penuh dengan cinta dan kecantikan yang dipancarkan dari wajah sang istri. Tiba-tiba saja wajah istrinya berubah sangat mengerikan. Astagfirullah, gerutu Sabto. Ia pun melepas kenikmatan itu yang sudah sampai ke ubun-ubun. Sedangkan Kirana hanya mendongak melihat tingkah aneh yang terjadi kepada suaminya itu. Belum hilang ketakutan yang baru saja ia lihat. Tiba-tiba saja angin malam berhembus masuk melalui celah-celah ventilasi jendela kamarnya. Suasana malam menjadi sangat hening dan dingin sekali. Bau bunga kantil dan bau busuk bangkai tikus mulai menyeruak memenuhi kamar sepasang pengantin baru itu. Sabto yang merasa takut, akhirnya ia pun langsung bergegas melangkahkan kaki keluar dari kamar meminta bantuan kepada orang tuanya. Ia pun meninggalkan Kirana seorang diri di dalam kamar. Akan tetapi sesaat setelah ia berada di depan kamar orang tuanya, ia kembali dikejutkan dengan penampakan yang sangat mengerikan di hadapannya. Ya, ia melihat sesosok wanita muda, matanya melotot dan sesekali wanita itu menyeringai dan terlihat gigit tajam dari sosok itu, seakan-akan akan memangsa Sabto di saat itu juga. Ia pun hanya berdiam sambil menutup mata dan tiba-tiba saja sosok wanita itu bergeming. "Aku tidak rela jika kamu bahagia di atas penderitaan yang aku rasakan," ucap sosok itu sembari tertawa terkekeh-kekeh. Sabto kala itu yang melihat penampakan yang sangat mengerikan pun ia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tubuhnya kaku tak bisa ia gerakkan dan tidak lama kemudian Sabto pingsan tak sadarkan diri. Sedangkan orang tuanya tak mendengar suara apapun. Orang tua Sabto pun masih terlelap dalam tidurnya. Hingga akhirnya waktu pagi pun telah tiba. Orang tua Sabto ketika mereka sedang membuka pintu kamar, mereka dikejutkan dengan keberadaan Sabto yang telah tak sadarkan diri di depan pintu kamar mereka. "Toh, Sabto, toh," ucap ibunya sembari berusaha membangunkan anaknya itu. Tidak lama kemudian Sabto mulai sadarkan diri. "Astagfirullah bu, tolong bu, tolong," ucap Sabto terbata-bata. Dan di saat itu Sabto teringat jika istrinya berada di dalam kamar. Ia pun mengajak kedua orang tua untuk melihat keadaan istrinya di dalam kamar itu. Setelah mereka masuk ke dalam kamar, betapa mengejutkan keadaan Kirana sudah tak sadarkan diri tergeletak di samping ranjang dengan mulut mengeluarkan cairan merah pekat. "Ya Allah, Leh, istrimu kenapa, Leh?" tanya bapaknya Sabto sembari menatap kaget ke arah Kirana. Tadi malam pak, ada kejadian mengerikan," jawab Sabto terbata-bata. Dan singkat cerita mereka pun berusaha membangunkan Kirana. Akan tetapi Kirana tak kunjung sadarkan diri. Hingga akhirnya mereka pun langsung membawa Kirana ke rumah seorang paranormal yang tak jauh dari rumahnya itu. Sesampainya di rumah paranormal dan tak lupa keluarga Sabto pun memberikan kabar buruk ini kepada orang tua Kirana. Dan singkat cerita, di dalam rumah paranormal itu telah kumpul dua keluarga, yaitu keluarga Sabto dan keluarga Kirana. Paranormal yang bernama Ki Anam itu mulai melakukan sebuah ritual. Ia telah menyiapkan semua sesajen yang telah ia siapkan. Ki Anam mulai menyalakan dupa, lalu ia memejamkan mata sembari berkomat kamit membaca mantra. Tangan Ki Anam diletakkan di atas asap dupa yang telah terbakar. Sesaat ia menghentak-hentakkan tangannya di lantai rumah sebanyak 3 kali, lalu berkata, "Walah, ini anakmu terkena santet ini," ucap Ki Anam. Semua orang tertegun kala mendengarkan ucapan dari Ki Anam termasuk Sabto. Ia pun teringat dengan ucapan Citra yang penuh dengan dendam kepadanya. "Sudah, biarkan. Semua resiko biar saya yang menanggung. Kasihan
Anak itu tak tahu apa-apa harus menjadi korban. Biarkan orang yang telah tega mengirimkan santet kepada Cahayu merasakan juga. Timpal kembali Ki Anam. Ki Anam langsung kembali melanjutkan ritual. Selama kurang lebih 30 menit keadaan sangat mencekam. Mantra demi mantra dilafalkan oleh Ki Anam. Sedangkan Citra yang sedang melakukan ritual bersama dukun pesuruhnya itu terlihat sama seperti keadaan di dalam rumah Ki Anam. Keadaan semakin memanas hingga akhirnya tiba-tiba saja terlihat seperti kilat dan api sedang bertarung di ruangan yang gelap tempat Citra bersama sang dukun melakukan ritual. Dan tiba-tiba saja kilatan dan api itu menjadi sebuah suara ledakan yang sangat menggema. Dan di saat itu sang dukun tergeletak tak berdaya, sedangkan Kirana yang ketakutan ia pun lari ke pirit-pirit ke arah keluar. Namun naas, saat ia sedang berlari ia tersandung sebuah batu dan akhirnya ia pun terjatuh dan kepalanya membentur sebuah batu yang sangat besar. Hingga akhirnya Kirana tak sadarkan diri dan alhamdulillah setelah dibawa ke sosok paranormal keadaan Kirana mulai membaik. Dan paranormal itu mengatakan bahwa Kirana telah terkena kiriman santet. Dan beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Bahkan Ki Anam mengatakan kepada Sabto, "Lihat siapapun orangnya yang pernah dekat denganmu dan keadaannya saat ini sakit. Ya, itulah orang yang tega mengirimkan santet kepada istrimu," ucap Ki Anam kepada Sabto beserta keluarga besarnya itu. Dan singkat cerita, setelah berhari-hari kemudian, saat Sabto sedang bekerja, salah satu temannya mengatakan jika keadaan Citra saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena luka pendarahan di bagian kepala. Sabto yang mendengar kabar itu ia sangat shock bahwa yang dikatakan Ki Anam telah terjadi kepada sosok kekasihnya itu, yaitu Citra. Hingga akhirnya Citra mengalami gegar otak dan kehidupan Sabto dan Kirana kian hari kian membaik. Setelah sebuah kejadian yang sangat mengerikan, yaitu sebuah tragedi kiriman santet malam suro dari mantan kekasihnya. Selesai. Ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.